Ini HP Poco lagi, Poco X3 Pro. Jadi HP ini tuh wajib ada di counter ya. Sekarang ini HP yang masuk di meja counter rata-rata Poco. Ini habis rebaling RAM CPU ya. Tinggal saya cek. Jadi saking banyaknya materi Poco X3 ya saya nggak bikinkan dari awal ya, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sih biasanya sembuh ya kalau kita urusannya, alhamdulillah. Jadi urusan RAM CPU tuh kalau kita rebaling, kita bersihin, dijamin sembuh itu teman-teman. Oke, ini alhamdulillah sudah nyala. Jadi ini miliknya nih dari Gunung Madu ya, miliknya Bang Hadi dari Gunung Madu, HP Poco X3 Pro. Ini alhamdulillah sudah selesai. Oke, ya selesai. Kita coba nyalakan ya. Jadi untuk kasus-kasus Poco X3 Pro ini memang kasus yang gurih ya, kasus yang gurih. Jadi ini pesan buat teman-teman yang sudah servis lama ya, lalu masih belum berani nyongkel CPU RAM, belajarlah khusus RAM CPU. Karena penyakit HP sekarang itu rata-rata RAM CPU, congkel lalu direbal ya. Itu aja, belajar itu aja, nggak usah belajar yang lain, fokus di situ aja ya. Nanti tiap hari belajar, lama-lama bisa dan bisa rasakan nikmatnya cuan itu ya. Karena rata-rata kasusnya RAM CPU. Nah ini kalau buat teman-teman yang baru belajar pun tidak masalah, coba aja congkel RAM CPU ya. Kadang itu kasus Poco X3 yang nggak mau disentuh juga RAM CPU. Ini pinnya apa ya? Iki pinnya urung enak ya mak, nyusul ya. Pin sandine nyusul ya omong ya. Pinnya saya nggak tahu ya, ini apa ini. Ini di notanya nggak ada nih, kata sandi nyusul, nggak ada ya. Oke, untuk sentuhnya juga berjalan dengan baik ya. Kadang HP Poco X3 itu nggak mau disentuh juga bisa disebabkan karena CPU ya, itu ya anehnya. Tapi ya sebetulnya lebih gampang ya kalau saya bilang begini, kerusakan HP sekarang itu lebih gampang. Artinya apa? Lebih gampang dideteksi karena rata-rata RAM CPU. Kalau HP zaman dulu kan kasusnya kompleks ya, ada yang kongslet, ada yang tidak mau ngecas, lalu tegangan charging nggak sesuai, atau tegangan VTouch-nya, displaynya. Kalau sekarang tuh rata-rata HP yang baru-baru rusak mati total ya RAM CPU, rata-rata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tiap hari belajar nyongkel RAM CPU, saya yakin pasti nanti akan terbiasa dan bisa ya. Karena udah rata-rata, bahkan sekarang HP kayak gini ya,
HP kayak gini dinyalakan getar, nggak muncul gambar, itu tuh bukan di jalur display, sering juga di CPU. Kan lucu ya, bukan juga di LCD, tapi di CPU nya. Karena untuk di skema jika kita lihat itu HP-HP baru tuh jalur gambar itu menuju ke CPU langsung ya. Jadi dari apa ini namanya, konektor ini LCD di mainboard, beberapa jalur langsung menuju ke CPU seperti itu. Kayak di Mi 10T, nah itu normal getar ya. Kalau di cas tuh konsumsi arusnya normal juga, 1 ampere lebih kayak gini, tapi nggak muncul gambar, itu juga CPU. Nah, CPU ini, RAM CPU ya konsepnya sederhana, hanya angkat congkel ya, congkel RAM CPU nya angkat, bersihkan lemnya di mainboard, lalu bersihkan lem yang ada di IC CPU nya, IC RAM nya. Setelah bersih semua, cetak kakinya, pasang kembali. Sesimpel itu ya. Cuman nggak sesimpel itu juga proses pengerjaannya. Kadang kita itu sudah pasang tetap nggak mau nyala ya, jadi mesti kita rebal kembali ya. Pada intinya kesempatan kali ini saya hanya menekankan dan menegaskan bahwasanya untuk di tahun 2020 ke atas, HP-HP itu rusaknya RAM CPU ya berapa persen ya, ke UFS juga ya, jadi harus satu paket. Tapi yang penting sering-seringlah latihan nyongkel itu ya. Saya juga belum bisa, saya belum mahir loh nyongkel RAM CPU, belajaran juga. Tapi yang jelas dengan kita itu hati-hati, pelan-pelan, insya Allah bisa ya. Terus berlatih, insya Allah bisa ya. Nah, untuk di kasus-kasus HP Redmi ya, dari Xiaomi ya, itu rata-rata seperti itu. Terus Oppo, Vivo juga ya rata-rata ya, kebanyakan sih ya kasusnya sama. Tapi yang lagi banyak rame yang masuk itu ya Redmi ini, terutama Poco X3 Pro ini ya. Itu di tempat saya itu masih ada antrian berapa tuh, 1, 2, 3. Jadi kayak gini nih, masih ada antrian teman-teman. Ini Poco 1, 2, 3. Yang di situ ada 4, jadi ada 7 ngantri, 7 antrian ya. Dan semua itu rata-rata RAM CPU. Poco lagi. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa nyongkel RAM CPU ya, enak gitu loh. Enaknya gimana? Dinikmati prosesnya, karena kerusakan rata-rata di situ. Pelan-pelan aja nikmati prosesnya. Walaupun ya taruhlah sampai setengah hari ya ngerjain RAM CPU gitu ya, tapi kan setelah berhasil tuh cuan ya. Jadi nggak kayak zamannya dulu kerusakan HP tuh kita mesti cek jalur segala macem. Rata-rata sekarang mati total RAM CPU, udah nggak usah kemana-mana, rebal aja RAM CPU, kebanyakan seperti itu. Tapi kan ya semua ya butuh juga analisa ya, cuman praktek di lapangan kebanyakan seperti itu ya. Ya kayak HP ini nih, HP ini juga rebaling RAM CPU. Oke, ini mohon maaf saya sebetulnya nggak mau bikin konten untuk ini dari awal, karena Poco X3 saya udah banyak banget ya, jadi ya udah. Dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu,
dipanjangkan umurnya, dilancarkan usahanya, lalu dipermudah rezekinya, amin. Ini jam 1:30 hari Sabtu. Lalu cuaca tuh kayaknya redup-redup ini ya. Ini enaknya langsung langsung mancing enak ini ya. Oh mantap lah. Nantilah habis pulang zuhuran kita mancing. Oke, itu saja, semoga bisa menginformasi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini atas nama Mas Hadi ya, silahkan diambil rusak RAM CPU ya.